Setan ini bisa membuat ekonomimu lemah, yaitu faqr wa ya'murukum bil fahsya, membuat kamu fakir, bisnismu gagal terus karena setan membisikimu malah, setan membisikimu marah, sehingga kamu cekcok dengan keluargamu dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa ba'd. Para sahabat, para suker mania yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sekarang sedang melean gadang, dan pada kesempatan kali ini saya tidak sia-siakan kesempatan. Jadi daripada ini latar belakang saya meng-share doa ini adalah karena banyaknya orang bertanya ketika ada orang yang kita cintai, misalkan anak kita itu benci sama kita, keluarga kita benci sama kita, maka bagaimanakah doanya seperti itu. Maka sebelum saya jawab caranya atau doanya, itu pertama, ini jangan menjadikan tolak ukur ridhoan manusia itu sebagai tujuan dari aktivitas kita. Jadi jangan menjadi tolak ukur bahwa saudara kita, kerabat kita, keluarga kita ini jadi tolak ukur aktivitas kita. Sebagaimana Allah katakan, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Cukuplah Allah dan Rasulnya sebagai kita tolak ukur kita beramal, dan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang soleh sebagai tolak ukur semua aktivitas. Selama Allah dan Rasulnya begitu orang-orang soleh itu ridho, kita lanjut gitu. Meskipun banyak di antara keluarga kita yang tidak setuju apa yang kita lakukan. Tentu yang kita lakukan ini kalau diridhoi Allah dan Rasulnya, kalimat ridho Allah dan Rasulnya tentu syariat. Itu adalah introspeksi kenapa muhasabah, bahwa kenapa kita dibenci, kenapa kita dibenci sama orang. Apakah kita melakukan kebohongan, atau kita melakukan hal yang keji, atau kita ini egois, atau kita ini sombong, dan lain sebagainya. Harus introspeksi. Nah, setelah kita proses itu, setelah kita introspeksi, dan setelah kita menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai tujuan, dan kita introspeksi, kayaknya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Maka yang ketiga prosesnya adalah cari evaluasi atau deteksi gangguan apa yang menimpa keluargamu. Kenapa? Jadi kita ini sebagai orang muslim tidak boleh berpikir mistik. Tetapi kalau kita juga sebagai orang muslim tidak boleh juga mengingkari adanya hal-hal yang gaib, semisal sihir. Sebagaimana orang-orang Mu'tazilah, filsafat, orang-orang sains tidak mempercayai itu. Maka deteksi apakah ada kemungkinan sihirnya, atau kemungkinan orang yang tidak mencintai keluarga kita ini, tidak mencintai kita itu ada faktor ketempelan atau gangguan jin atau gangguan setan. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawatal baghdha. Setan yang membisikkan di hati pikiran kita inilah yang membuat keluarga kita, orang-orang saling mengasihi itu bermusuhan. Nah, bagaimana cara deteksinya? Gampang, nggak perlu nerawang, nggak perlu meraga sukma, nggak perlu pula mediumisasi. Cukup kita arahkan tangan kita, keadaan rileks, dan terus berzikir pada Allah. Caranya adalah, kalau memang dalam diri kalian atau diri orang keluarga kalian kena sihir, cukup dengan membaca doa, tenangkan pikiran, menghadap kiblat, wudu,
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jika dalam tubuh hamba ini ada gangguan jin dan keluarga hamba ada gangguan sihir atau gangguan gaib, perlihatkanlah kepada hamba pusat gangguan tersebut. Diulangi 3 kali. Kemudian Anda membaca akhir dari surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kemudian Anda ikhlaskan, pasrahkan kepada Allah. Allah akan memperlihatkan kepada Anda pusat gangguan itu jika Allah mengizini. Setelah Allah mengizini, kamu deteksi kemana dia. Nah, seandainya kamu ketarik ke depan rumah, biasanya itu ada unsur sihir. Berarti selama ini keluargamu gak rukun, cekcok dan sebagainya, itu ada faktor sihirnya. Nah, kalau kamu deteksi atau saudaramu tadi deteksi, temanmu atau keluargamu deteksi di kamar, maka maknanya itu murni ketempelan, jadi nggak ada unsur sihirnya. Dan tentu ketempelan itu berefek pada gangguan medis, misalkan kepala pusing, dada sesak, sakit gigi 3 bulan, berdengung, asam lambung, nyeri di ulu hati, kemudian atau kaki tengahnya tidak bisa mahalul qiyam dan lain sebagainya. Kalau sihir itu di keluhannya di bagian belakang tubuh kita. Nah, sesudah kita deteksi ternyata tidak ada. Nah, ini ya yang perlu. Jadi pikiranmu jangan mistik dulu, supaya netral ya, pikiran negatifmu hilang. Maka setelah kita diagnosa, oh saya nggak ada itu, nggak ada unsur saudara saya ketempelan, nggak ada sihirnya. Karena perlu orang benci itu kadang-kadang bisikan setan, sebagaimana Allah katakan tadi. Bahkan dikatakan setan ini bisa membuat ekonomimu lemah, ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, membuat kamu fakir, bisnismu gagal terus karena setan membisikimu malas, setan membisikimu marah, sehingga kamu cekcok dengan keluargamu dan lain sebagainya. Maka setelah kita melakukan proses yang ketiga ini, maka doa mahabbah ini bisa dibaca. Tetapi sekali lagi deteksi dulu adakah gangguan gaibnya. Karena kalau kamu baca doa ini ternyata masih ada gangguan gaibnya, ya percuma. Maksudnya percuma itu kasus-kasus sebelumnya kan belum selesai. Gitu. Baik, sudah kita melakukan itu, tadi kita jangan menjadikan selain Allah, Rasul dan orang-orang mukmin sebagai tumpuan dari semua tujuan kita. Kemudian kita bermuhasabah, kemudian kita mendeteksi adakah gangguan gaib atau tidak. Nah, yang ketiga ini catatan yang penting, yang keempat maksud saya. Yang keempat adalah saya mohon doa ini jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang negatif. Contoh, menyukai istri orang. Nah, menyukai istri orang jangan sampai. Atau hal-hal yang tidak diridhoi Allah gitu. Nah, ini mahabbah ampuh ini untuk istri kita gitu loh. Jadi jangan salah digunakan. Maksud saya mahabbah itu bukan tiwalah, bukan tiwalah, bukan pengasihan, bukan pelet yang pakai kodam atau pakai black magic ya. Tapi ini murni kita memakai ayat dan siri dari ayat itu sendiri. Dan ini sudah diceribah oleh para kiai-kiai sepuh ya. Tapi saya bongkar ini, tidak usah pelatihan 300.000 kemahalan ya, atau pelatihan lanjutan lagi tidak usah. Baik, apakah doanya? Jadi caranya itu bisa dicatat ya. Caranya itu yaitu kita mengambil satu ayat untuk berapa keinginan kita, sebagaimana Abu ya Sayyid Ali Al-Miki mengatakan khud masya ila masya ala masya kita. Ambillah Al-Quran itu semaumu dan untuk apa yang kamu mau. Yaitu caranya adalah siapkan air semacam ini, terserah. Ini kalau saya minumannya air ruqyah, minuman keluarga saya itu air ruqyah.
Jadi kalau ada yang tidak mau diruqyah, saya tiap hari diruqyah, maksudnya air ruqyah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini asli, artinya enggak saya anjurkan ruqyah terus kemudian saya tidak ruqyah, enggak. Siapkan air ya, siapkan air. Caranya adalah dengan membaca surat Yasin ayat 72. Saya ulangi, surat Yasin ayat 72. Nah, ketika membacanya sebanyak 72 kali. Nah, membacanya 72 kali. Ketika dhamir ha, membaca kalimatnya adalah wadzallalna ha lahum faminha raqubuhum wa minha ya'kulun. Ya, saya ulangi, wadzallalnaha lahum faminha raqubuhum wa minha ya'kulun. Nah, itu ayat sebelumnya itu tentang bercerita tentang hewan ternak. Hewan ternak itu telah Allah tundukkan kepada kita sehingga kita di ayat kedua itu Allah menerangkan dan kita menundukkan mereka, dan maka sebagian di antara faminha, sebagian dari hewan ternak an'aman itu raqubuhum wa minha ya'kulun, yang kita tunggangi dan kita makan. Nah, berarti kan kalimatnya wadzallalnaha lahum. Nah, ini ketika lafadz ha itu sangat seharusnya kalau di ayat itu adalah hewan ternak. Ketika membaca itu kamu konsentrasi kepada orang yang kamu cintai. Misalkan anak kamu kayak saya, misalkan anak saya ini sering saya tinggal. Khawatirnya nanti dia kan melihat saya biasa-biasa. Saya pengen anak ini kan biar tahu kalau ini abinya kan, walaupun sering ditinggalkan gitu. Caranya minum air begini. Baca bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hajat kita kepada Allah dalam keadaan wudu, atau sesering mungkin tidak apa-apa ya. Kapan dibaca? Ya sesering mungkin tidak apa-apa. Quran ini semakin kamu baca semakin berpahala. Beda dengan kalimat yang majhul, yang la yu'rafu makna, yang tidak kenal, kita tidak mengetahui maknanya. Dibacakan wadzallalnaha lahum faminha raqubuhum. Jadi ketika lafadz ha itu konsentrasi pada anakmu. Misalkan wadzallalnaha lahum faminha raqubuhum wa minha ya'kulun, wadzallalnaha lahum faminha raqubuhum wa minha ya'kulun, wadzallalnaha, konsentrasi pada putranya supaya putranya ini cinta kepada kita. Faminha raqubuhum minha ya'kulun. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan air. Nah, kemudian itu diminumkan anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, itu aja dulu. Jadi saya ijazahkan doa ini jadi metodenya memakai air asma. Nanti tidak mentanda warna ini bukan gangguan jin. Jadi ini murni karena ya kita ikhtiar dengan bacaan ayat Al-Quran itu untuk minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan semacam itu Allah akan mengijabahi. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi tidak pakai khodam, jangan termakan hoax orang-orang yang yang di sebelah itu baca air yang kun fayakun sampai 7 juta mahalnya itu. Jangan termakan hoax itu, karena ayat Al-Quran sama sekali tidak pakai khodam ya, tidak pakai khodam. Kalau ngomong Quran pakai khodam tentu dia ini adalah menganggap Quran itu sihir, waliyadzubillah. Sekali lagi saya ijazahkan doa surat Yasin ayat 72 dibaca 72 kali. Kenapa tidak ganjil saja? Karena ayatnya ayat ke-72 dan itu ditajribah oleh para kiai kita, kiai sepuh. Saya katanya Kiai Musyafa' Ali ya, itu mengijazahkan itu di doa itu dibaca 72 kali. Ketika dhamir ha wadzallalnaha itu konsentrasi pada orang yang dicintai, dibaca 7 kali kemudian diletakkan ke air. Insya Allah mereka akan semakin mahabbah kepada kita sehingga kehidupan kita sakinah, mawaddah, warahmah. Sekali lagi yang keempat tadi, nomor keempat, jangan lakukan ini kepada orang yang tidak Allah ridhoi, janda-janda sebelah rumahmu atau istri orang lain atau orang yang belum halal bagimu untuk mencintai itu.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian dan kita di bulan Maulid ini dikumpulkan atau mahabbah kita kepada Rasulullah SAW semakin bertambah. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.